Ia adalah Marta, wanita dengan gaun merah yang menjual senyum. Ia adalah Adrian, pria dengan jas mahal yang menjual kekuasaan. Nasib mempertemukan mereka di lorong gelap, di antara hidup dan mati. Marta menyelamatkan nyawa seorang milioner, tapi bisakah ia menyelamatkan dirinya dari masa lalunya sendiri? Assalamualaikum sahabat Medha Karuna. Semoga hati kalian selalu dipenuhi kedamaian. Di sini, setiap kisah adalah cermin kehidupan yang mengajarkan kita arti cinta dan perjuangan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar cerita penuh makna ini terus hadir menemanimu. Tulis juga di komentar, kalian dari mana saja? Dan jika kisah ini menyentuh hati, cukup tulis, aku merasakannya. Dukungan kecilmu berarti besar untuk kami, agar cerita-cerita penuh harapan ini terus hidup. Cermin retak di kamar kos Marta bukan sekadar benda mati. Ia adalah saksi bisu, pencatat setia setiap lapisan gincu tebal dan setiap helai kepalsuan yang harus dikenakan. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, hawa panas dari bohlam kecil tergantung tepat di atas kepala, menambah sesak udara yang sudah pengap. Marta, wanita cantik berusia 25 tahun, mematut dirinya. Gaun yang dikenakannya malam ini berwarna merah menyala. Kainnya hanya cukup untuk menutupi bagian-bagian vital, menjanjikan ilusi kemewahan yang sama sekali tidak ia rasakan. Kau harus terlihat seolah-olah tak ada beban, bisiknya pada bayangan di cermin. Bibirnya tersenyum, tapi mata coklatnya tidak. Mata itu lelah, menyimpan cerita bertahun-tahun penuh perjuangan dan kekecewaan. Marta menarik napas dalam. Aroma parfum mahal yang ia pinjam dari temannya berbenturan dengan bau detergen murah di kamar sempit itu. Ia adalah kontradiksi berjalan, keseksian yang dipamerkan demi tuntutan pekerjaan, tetapi di dalam hatinya, ia hanyalah seorang gadis yang ingin tidur nyenyak tanpa khawatir akan tagihan bulan depan. Latar belakang klub malam, The Velvet Cage, mulai berdenyut. Suara dentuman musik house yang memekakan telinga sudah menembus dinding kamar kosnya, hanya berjarak 2 blok dari distrik hiburan termewah di kota metropolitan itu. Bagi orang lain, tempat itu adalah surga dunia. Bagi Marta, itu adalah penjara yang terbuat dari neon dan asap rokok. Ia harus bekerja, menjajakan pesona, mendengarkan obrolan kosong para pria kaya, demi selembar kertas yang bisa memberinya sewa kamar dan sebungkus nasi. Tangan Marta meraih tas kecilnya, yang isinya hanya beberapa lembar uang tunai, lipstik, dan ponsel usang. Kakinya yang jenjang, dibalut sepatu hak tinggi, mulai melangkah. Di ambang pintu, ia sempat berhenti. Di balik tumpukan kardus bekas, seekor anak kucing liar berwarna oranye menatapnya dengan mata bulat. Kucing itu kurus, sama laparnya dengan perasaan Marta. Ia membungkuk, tanpa peduli pada gaun mahalnya, dan mengeluarkan sepotong kecil ikan yang ia simpan dari jatah makan siangnya. Makanlah, nak, bisiknya lembut, mengusap kepala kucing itu. Momen singkat itu, momen kebaikan yang tersembunyi jauh dari sorotan lampu klub, adalah satu-satunya kejujuran yang ia miliki malam itu. Ia tidak ingin kebaikan itu dilihat orang. Itu adalah pengingat bahwa hati nuraninya masih hidup, meski profesinya berusaha membunuhnya perlahan. Hidup ini kejam, kan? Bisik Marta pada dirinya sendiri, merasakan rasa perih yang familiar di dada. Ia tahu, setiap langkah menuju klub malam adalah langkah menjauh dari kehidupan yang ia impikan, kehidupan yang bersih, bermartabat. Tetapi, apa pilihan lain yang ia punya? Pendidikan rendah, tanpa keluarga yang bisa diandalkan, dan perut yang harus diisi. Jalan ini terasa seperti takdir yang tak terhindarkan. Saat ia berjalan di trotoar yang basah, lampu jalanan yang rusak berkedip-kedip, seolah-olah sedang menghitung mundur waktu yang tersisa sebelum ia benar-benar menyerah. Pikirannya dipenuhi gambaran utang dan janji-janji palsu yang pernah ia terima. Konflik internalnya bergejolak. Ia ingin keluar dari lumpur ini. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ini adalah batasnya, tetapi kebutuhan selalu menang. Ia tiba di pintu masuk The Velvet Cage. Suara musik kini seperti palu yang menghantam telinga. Bau alkohol, keringat, dan parfum berbaur menjadi aroma khas keputusasaan yang dihias. Dengan sekali tarikan napas terakhir, Marta memaksakan senyum yang paling menggoda, senyum yang sudah ia latih ribuan kali,
dan melangkah masuk. Di dalam, suasana sudah mendidih. Puluhan pasang mata langsung tertuju padanya. Ia segera menemukan tempatnya di sudut bar, menunggu. Ia melihat sekeliling, pada wajah-wajah yang sebagian besar ia kenal, tetapi tidak ada satupun yang benar-benar ia percaya. Mereka adalah kolega, tetapi juga saingan dalam perjuangan keras untuk bertahan. Tiba-tiba, seorang pria parubaya, pelanggan langganan yang terkenal temperamental, mendekatinya. Pria itu mulai mengeluarkan kata-kata yang merendahkan dan kasar, mengungkit pilihan hidup Martha dengan nada yang menghina. Kau tahu, Martha, wanita sepertimu seharusnya bersyukur. Di luar sana, kau tidak lebih dari sampah, kata pria itu, tertawa. Perkataan itu menusuk. Senyum palsu Martha meredup, matanya berkaca-kaca, tetapi ia menahan diri. Ia tidak bisa melawan, ia butuh uang. Ia hanya bisa menunduk, menggenggam erat tasnya. Maaf, Tuan, saya permisi sebentar, katanya. Suaranya tercekat. Ia butuh udara, butuh jeda dari racun kata-kata itu. Ia berhasil menyelinap keluar, mencari celah di antara kerumunan. Ia berjalan cepat menuju pintu belakang, area loading dock yang gelap dan bau. Ia hanya ingin menangis sebentar, menetralkan emosinya, dan kembali dengan topeng barunya. Saat ia terengah-engah di lorong yang sempit dan gelap itu, hanya diterangi oleh cahaya remang-remang dari lampu darurat, pandangannya menangkap sebuah siluet. Di dekat tumpukan sampah besar, seorang pria jatuh tersungkur. Pakaiannya rapi, mahal, bukan pelanggan klub, terlihat terlalu berkelas dan rapi. Rasa lelah Martha seketika menghilang, digantikan oleh naluri mendesak. Ia mendekat dengan hati-hati. Itu adalah Adrian, seorang duda milioner terkenal, berusia 35 tahun. Wajahnya pucat, berkeringat dingin. Tangannya mencengkeram erat dada kirinya. Tolong, desis Adrian. Suaranya hampir tidak terdengar, matanya setengah terpejam. Martha tersentak. Keputusasaan di mata pria itu, rasa sakit yang nyata, menamparnya. Ia tahu Adrian bukan pria jahat. Ia hanya seorang pria yang sedang sekarat. Insting kemanusiaan yang selama ini ia tekan, kini berteriak lebih keras daripada musik klub. Aku tidak boleh takut. Aku harus menolongnya, pikirnya. Tanpa memikirkan risiko atau reputasinya, Martha berlutut di samping Adrian. Kepala Martha terasa berdengung, bukan karena musik, melainkan karena adrenalin yang tiba-tiba memompa kencang. Ia melihat wajah Adrian yang membiru dan matanya yang memohon. Jantungnya berdebar, tetapi nalurinya sebagai manusia mengalahkan rasa takut dan kehati-hatian yang biasa ia kenakan. Pak, bertahanlah. Saya akan bantu, serunya, suaranya parau, bergema di lorong yang sunyi dan berbau sampah. Tanpa membuang sedetik pun, Martha berlutut. Pengalamannya memang terbatas pada teori kursus pertolongan pertama dasar yang pernah ia ambil bertahun-tahun lalu di masa sekolah, tetapi ia ingat langkah-langkahnya. Ia membaringkan Adrian dengan hati-hati, memiringkan kepala pria itu untuk memastikan saluran napasnya terbuka. Adrian tidak merespons, hanya erangan lemah. Martha menarik napas dalam. Pikirannya melayang pada konsekuensi. Wanita malam ditemukan bersama milioner tak sadarkan diri. Gosip dan masalah hukum bisa menghancurkannya. Namun, saat melihat Adrian yang sekarat, semua ketakutan itu sirna. Hanya ada satu hal yang penting, menyelamatkan nyawa. Ia segera mengeluarkan ponsel usangnya. Jari-jarinya yang gemetar mencoba menekan nomor darurat. Sulit, pandangannya kabur karena air mata cemas yang tertahan. Halo, tolong. Ada serangan jantung di belakang klub The Velvet Cage. Cepat. Pria ini tidak sadarkan diri. Teriaknya ke ponsel. Ia memberikan lokasi seakurat mungkin, lalu melemparkan ponsel itu ke samping. Waktu terasa melambat. Martha mulai melakukan resusitasi jantung paru, RGP. Ia menekan dada Adrian dengan ritme yang stabil, mengabaikan rasa nyeri di lututnya yang menekan aspal kasar. Setiap tekanan adalah taruhan antara hidup dan mati. Keringat bercampur dengan gincu di wajahnya.
Gaun merah menyalanya kini terasa konyol dan tidak penting. "Tolong, Pak Adrian, jangan menyerah. Bertahanlah," bisiknya, mendesak. Setelah entah berapa kali kompresi, tiba-tiba Adrian terbatuk. Mata sayunya terbuka sedikit. Pandangannya yang kabur tertuju pada wajah Martha, pada rambutnya yang tergerai, pada gaun merahnya, dan pada mata coklatnya yang penuh ketulusan. Kontras yang mengejutkan dari orang yang menyelamatkannya. Itu adalah tatapan yang singkat, hanya sepersekian detik. Tetapi tatapan mata Adrian yang sayu yang sempat bertemu dengan mata Martha itu menancap kuat di benak keduanya. Tatapan penuh rasa terima kasih, keterkejutan, dan pengakuan yang tak terucapkan. Martha merasakan kelegaan yang luar biasa. Ia terus memegangi Adrian, memberikan kata-kata penyemangat, memastikan pria itu tetap sadar. Tak lama kemudian, suara sirine ambulans yang memecah kesunyian malam akhirnya terdengar. Cahaya biru dan merah melesat masuk lorong. Para medis bergegas keluar, membawa tandu dan peralatan. "Apa yang terjadi di sini, Nona?" tanya salah satu para medis sambil langsung memeriksa Adrian. Martha berdiri, pakaiannya berantakan, nafasnya terengah-engah. Ia menjelaskan secara singkat dan cepat apa yang telah ia lakukan. Para medis itu mengangguk, terkesan. "Nona, Anda menyelamatkan nyawa pria ini. Tindakan cepat Anda sangat krusial," kata mereka sambil cepat-cepat membawa Adrian ke dalam ambulans. Martha hanya mengangguk, kehabisan kata-kata. Ia melihat Adrian dibawa masuk. Sebelum pintu ambulans tertutup, Adrian berusaha mengangkat tangan, seolah ingin mengucapkan sesuatu, tetapi ia sudah terlalu lemah. Saat ambulans melaju kencang, meninggalkan Martha sendirian di lorong yang kembali sunyi, Martha merasa hampa. Ia menyentuh dadanya yang berdebar kencang. Ia telah mempertaruhkan segalanya untuk seorang pria asing yang super kaya, seorang pria yang tidak pernah ia harapkan akan ia temui dalam situasi seperti ini. Seorang satpam klub malam muncul, kebingungan melihat Martha yang tampak berantakan. "Ada apa, Martha? Kau baik-baik saja?" "Ya, Pak. Saya hanya menolong seseorang yang sakit," jawab Martha pelan. Ia mengambil ponselnya yang tergeletak di aspal. Ia membersihkan diri secepat mungkin, berusaha menghilangkan bau rumah sakit dan keringat dari dirinya. Martha kembali ke klub malam itu, tetapi malamnya sudah berakhir. Ia tidak bisa lagi tersenyum palsu, tidak bisa lagi merayu. Wajah Adrian yang pucat dan tatapan tulusnya terus berputar dalam benaknya. Malam itu, ia tidak menghasilkan uang sepeser pun, tetapi ia membawa pulang sesuatu yang jauh lebih berat, beban moral dan pertanyaan besar. Siapa aku yang sebenarnya? Batinnya. Wanita yang menjajakan diri di bar, atau wanita yang tanpa ragu berlutut di lorong gelap demi nyawa orang lain? Malam itu, Martha tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamarnya yang kusam. Ia tahu, tindakannya malam ini akan menjadi bibit gosip panas jika sampai bocor ke media. Tetapi lebih dari itu, ia tahu sesuatu dalam dirinya telah berubah. Tindakan refleksnya menyelamatkan Adrian telah membuat celah di dinding pertahanan emosionalnya, memperlihatkan kebaikan yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Cahaya putih dingin menyambut Adrian saat ia membuka mata. Aroma antiseptik menusuk hidungnya. Ia berada di kamar suite rumah sakit yang mewah, di mana tirai mahal menutupi pemandangan kota yang menakjubkan. Ia hidup. Adrian, si duda milioner berusia 35 tahun, merasakan kelegaan yang luar biasa, namun segera disusul oleh rasa malu yang memukul telak. Ia, yang selalu mengontrol segalanya, bisnis, jadwal, bahkan perasaannya, hampir kehilangan nyawa di lorong belakang yang kumuh. Di samping tempat tidurnya, Pak Haris, asisten pribadinya yang setia, terlihat lega. "Bapak baik-baik saja, syukurlah," kata Pak Haris. Siapa yang menolongku?" tanya Adrian, suaranya lemah. Ingatannya tentang lorong gelap, rasa sakit yang menusuk, dan kemudian, sepasang mata coklat yang dipenuhi cemas, kontras dengan gaun merah yang menyala, masih samar namun kuat. Pak Haris ragu-ragu. "Seorang wanita, Pak. Namanya Martha. Ia menghubungi kami dan juga ambulans."
Para medis bilang, tindakan Rijipe-nya sangat tepat waktu. Adrian merasakan kejutan di dadanya. Wanita itu, ia bukan dokter, bukan perawat, melainkan wanita yang ia temui di tempat yang seharusnya ia hindari. Temukan dia, perintah Adrian, suaranya mulai tegas. Beri dia imbalan. Uang, cek, atau apapun yang dia minta. 10, tidak, 100 juta. Itu tidak sebanding dengan nyawa. Adrian, yang terbiasa menyelesaikan segalanya dengan uang, meyakini bahwa ia bisa menutup utang nyawa ini dengan nominal yang besar. Keesokan harinya, Pak Haris kembali dengan ekspresi bingung. Pak Adrian, saya sudah menemukan Nona Marta. Saya menemuinya pagi ini. Dia menolak imbalan itu. Adrian tertegun. Ia duduk tegak di ranjangnya. Apa? Menolak? Kenapa? Dia hanya berkata, saya hanya ingin Pak Adrian baik-baik saja. Menyelamatkan nyawa tidak bisa dibayar. Dia mengucapkan terima kasih atas tawaran itu, lalu pergi begitu saja. Pak, dia bahkan menolak tawaran saya untuk membantu mencarikan pekerjaan yang lebih layak. Jelas Pak Haris masih tidak percaya. Penolakan ini mengguncang Adrian. Ia adalah seorang pria yang hidup di dunia di mana setiap tindakan, setiap kebaikan, memiliki harga. Penolakan Marta terasa seperti tamparan, menantang semua nilai materialistis yang ia pegang selama ini. Rasa terima kasihnya berubah menjadi rasa penasaran yang mendalam. Ia menyadari bahwa di balik profesinya yang meragukan, ada integritas dan keberanian yang langka. Sementara itu, Marta kembali menghadapi realitasnya yang pahit. Ia kembali bekerja malam itu, tetapi ia sudah tidak sama lagi. Di ruang ganti klub malam yang berisik, Vina, rekan kerjanya yang sinis, menatap Marta dengan mata penuh rasa iri sekaligus ejekan. Wah, Nona pahlawan, kau gila ya, Mar? Seorang milioner memberi 100 juta, dan kau menolaknya. Apa kau sedang menguji kesabaran Tuhan? Sindir Vina, tertawa keras. Ejekan itu didukung oleh desas-desus yang menyebar cepat di antara para wanita. Mereka semua melihat tindakan Marta sebagai menyia-nyiakan kesempatan emas. Bagi mereka, uang adalah segalanya, dan menolak 100 juta adalah kebodohan yang tak termaafkan. Aku hanya melakukan apa yang benar, balas Marta dingin, menghindari tatapan mereka. Apa yang benar? Yang benar itu hidup nyaman. Mar, kalau kau sudah di sini, lupakan moral murahan itu. Tukas Vina lagi, membuat Marta semakin terpojok. Marta merasakan tekanan dari berbagai arah. Penyesalan karena nyaris kehilangan uang besar, ia sangat membutuhkannya. Ejekan dari lingkungannya, dan yang paling berat, konflik batinnya sendiri. Ia tahu keputusannya benar di mata kemanusiaan, tetapi salah di mata kebutuhan finansial. Di rumah sakit, Adrian tidak bisa melupakan Marta. Ia meminta Pak Haris untuk menyelidiki lebih jauh tentang wanita itu, bukan untuk memberinya uang, tetapi untuk memahami motifnya. Ia ingin tahu apa yang membuat seorang wanita dengan hidup yang sedemikian sulit, masih memiliki hati emas untuk menolak kekayaan. Adrian mulai melihat lebih dari sekadar profesi di masa lalu Marta. Ia melihat kejujuran dan kebaikan hati yang tidak ia temukan pada wanita-wanita dari kelas sosialnya. Adrian menatap keluar jendela, pada siluet kota. Kehidupan yang hampir hilang itu terasa hampa. Ia menyadari kemewahannya tidak bisa membeli kesehatan, apalagi ketulusan. Peristiwa penyelamatan ini, yang terjadi di lorong belakang yang kotor, telah mengajarkannya bahwa kebajikan bisa muncul dari tempat yang paling tidak terduga. Adrian menjalankan rencananya. Ia tidak datang ke The Velvet Cage. Ia tahu itu akan memperburuk keadaan Marta dan dirinya sendiri. Melalui sedikit penyelidikan, ia menemukan tempat pelarian kecil Marta, Senja Kopi, sebuah kedai kopi sederhana yang tersembunyi di sudut kota, tempat Marta biasa menikmati waktu pagi sendirian setelah pekerjaan beratnya berakhir. Pagi itu, Marta duduk di sudut kedai, menyesap kopi murahnya. Ia mengenakan celana jeans usang dan kaos kebesaran, menyembunyikan lekuk tubuh yang ia pamerkan di malam hari. Di sana, ia hanya Marta yang lelah, bukan wanita penghibur yang memikat. Di tangannya ada buku yang halamannya sudah usang,
Upayanya melarikan diri dari realitas. Tiba-tiba, bayangan jatuh di mejanya. Marta mendongak dan hampir tersedak kopinya. Berdiri di depannya adalah Adrian, mengenakan kemeja kasual yang mahal, tetapi tatapannya serius. Ia terlihat jauh lebih santai daripada saat di rumah sakit, tetapi aura kekayaan dan kekuasaannya tetap terasa. "Marta," sapa Adrian pelan. Marta segera bangkit. "Pak Adrian, apa yang Bapak lakukan di sini? Bapak seharusnya istirahat." Adrian tersenyum tipis. "Terima kasih sudah peduli. Aku sudah lebih baik, berkat tindakan cepatmu. Bolehkah aku duduk?" Marta, dengan jantung berdebar kencang, hanya bisa mengangguk. Adrian duduk di hadapannya, menciptakan kontras visual yang mencolok di kafe sederhana itu. Kehadiran Adrian adalah sebuah anomali. "Aku datang bukan untuk memberimu uang, Marta," kata Adrian, langsung ke intinya. "Aku datang karena aku tidak mengerti. Kenapa kau menolak 100 juta? Itu jumlah yang besar. Aku tahu kau pasti membutuhkannya." Mata Marta meredup. Ia menatap cangkir kopinya. "Bapak benar, saya sangat membutuhkannya. Tapi, jika saya mengambilnya, saya akan merasa seolah-olah saya menjual keberanian saya. Saya menyelamatkan Bapak karena saya manusia, bukan karena bayaran." Marta mengangkat kepala, memberanikan diri menatap mata Adrian. Lagi pula, uang itu hanya akan menjadi perban sementara. Itu tidak akan mengubah fakta bahwa saya harus kembali ke lorong gelap itu setiap malam. Kejujuran Marta yang belak-belakan ini mengguncang Adrian. Ia terbiasa dengan basa-basi, bukan kejujuran mentah seperti ini. Adrian mengangguk, terdiam sejenak. "Kau lelah, Marta?" Pertanyaan sederhana itu, yang diucapkan dengan nada empati tulus, membuat air mata Marta hampir tumpah. Ia mengangguk perlahan. "Sangat lelah. Saya lelah hidup dalam kepalsuan. Saya lelah dinilai hanya dari pakaian yang saya kenakan." Dalam percakapan jujur itu, Adrian kemudian membuka sedikit dirinya. Ia menceritakan tentang kesepiannya sebagai duda yang sukses. Ia memiliki segalanya, tetapi setelah istrinya meninggal beberapa tahun lalu, rumahnya terasa kosong. "Aku iri padamu, Marta." "Aku Adrian," membuat Marta terkejut. "Kau tahu apa itu perjuangan hidup. Kau berani jujur." Aku hanya duduk di puncak, memandang ke bawah, dan menyadari bahwa aku tidak punya siapa-siapa yang benar-benar peduli tanpa melihat saldo bankku." Ikatan emosional yang aneh mulai tumbuh. Mereka adalah dua jiwa yang kesepian dari dua dunia berbeda, bertemu di persimpangan trauma dan kejujuran. Mereka berbicara selama hampir 1 jam, membicarakan hal-hal yang ringan, tetapi dengan nuansa emosional yang berat. Namun, kebersamaan mereka tidak luput dari mata publik. Seorang pengunjung kafe, yang mengenal Adrian, mengambil foto mereka secara diam-diam. Dalam beberapa jam, gosip mulai beredar di kalangan elit kota, milioner yang baru sembuh dikelilingi wanita malam. Marta merasakan bahaya dari kedekatan ini. Stigma masa lalunya adalah rantai besi yang mengikatnya. Ia harus melindungi Adrian. "Pak Adrian," kata Marta, suaranya kembali tegang. "Saya menghargai obrolan ini, tapi kita tidak bisa bertemu lagi." Adrian mengerutkan dahi. "Kenapa?" "Karena saya tahu siapa saya. Dan Bapak tahu siapa saya," jawab Marta, berdiri. "Jika Bapak terus mendekat, reputasi Bapak akan hancur. Saya ini bayang-bayang masa lalu yang kotor. Saya tidak ingin Bapak terseret ke dalamnya. Saya tidak pantas menjadi teman Bapak." Adrian mencoba menahannya, tetapi Marta sudah bertekad. Hambatan internal yang besar, Marta, rasa tidak pantasnya, berteriak paling keras. Ia merasa bahwa dengan menjaga jarak, ia melindungi satu-satunya pria yang melihat kemanusiaannya. "Tolong, lupakan saya, Pak Adrian," ujar Marta sebelum ia berbalik dan lari, meninggalkan secangkir kopi dingin dan Adrian yang tercenung di tengah kedai kopi yang sunyi. Ia tahu perpisahan ini menyakitkan,
Tetapi ia yakin itu adalah hal yang benar. Ia harus mengatasi masalahnya sendiri, tanpa bantuan kemewahan Adrian. Adrian melihat kepergiannya, hatinya dipenuhi campuran rasa frustrasi, rasa hormat, dan kekaguman. Penolakan Martha kali ini lebih menyakitkan daripada penolakan uang. Ia menyadari, ia tidak hanya tertarik. Ia terpikat pada jiwa yang berani dan jujur ini. Beberapa hari setelah pertemuan singkat di kafe, tekanan pada Martha mencapai puncaknya. Kabar kedekatannya dengan Adrian tidak hanya menyebar di kalangan sosialita kaya, tetapi juga di lingkungannya yang sempit. Suatu malam, saat Martha sedang melayani seorang pelanggan yang ia anggap relatif sopan, pria itu tiba-tiba mengeluarkan ponselnya. Ia menunjukkan sebuah screenshot buram dari pertemuan Martha dan Adrian di kafe, lengkap dengan beberapa komentar sinis dari media sosial yang mengaitkan Martha dengan skandal pemerasan. Jadi ini, ya, strategi barumu? Mencari mangsa yang lebih besar? Ujar pelanggan itu dengan nada mencemooh, senyumnya keji. Jangan sok suci, Martha. Kau tetaplah wanita yang sama di balik gaun mahal itu. Kata-kata itu menghantam Martha lebih keras daripada tamparan fisik. Ia merasa terhina sedalam-dalamnya. Ia telah berusaha melakukan sesuatu yang baik, dan hasilnya, stigma itu semakin tebal, semakin sulit dihilangkan. Ia melihat bagaimana dunia luar menolak menerima kemungkinan bahwa ia bisa memiliki niat murni. Martha tersentak. Ia melihat sekeliling klub malam itu, lampu neon, tawa palsu, asap rokok, dan tiba-tiba semua itu terasa menjijikan. Ia menyadari ia tidak bisa terus hidup dalam lingkaran setan ini. Jika ia terus berada di sini, ia akan selamanya menjadi bayang-bayang masa lalunya, bahkan jika ia mulai dekat dengan Adrian. Saat subuh tiba, Martha tidak kembali ke kosnya. Ia berjalan menuju sebuah jembatan penyeberangan, menatap arus lalu lintas di bawahnya. Rasa putus asa mencekik lehernya. Ia telah mencapai titik terendah. Rasa lelah, rasa malu, dan keputusasaan bercampur menjadi satu. Aku harus berhenti. Sekarang, aku harus mencoba, walau hanya sekali, untuk hidup seperti manusia normal, pikirnya, air matanya jatuh membasahi pipi. Dengan tekad yang membara, yang muncul dari sisa-sisa harga diri yang masih ia miliki, Martha mengambil keputusan drastis. Ia akan berhenti dari pekerjaannya malam itu juga. Ia kembali ke kosnya, mengemasi barang-barangnya, dan hanya menyimpan beberapa potong pakaian paling sederhana. Sebelum pergi, ia membakar beberapa set pakaian lamanya, gaun-gaun minim dan sepatu hak tinggi, di tempat sampah belakang kos. Asap hitam mengepul tipis, itu adalah simbol melepaskan diri, sebuah ritual perpisahan dengan identitas yang memenjarakannya. Martha kemudian menghubungi Adrian, menggunakan nomor ponsel yang sempat ia simpan. Suaranya mantap, meskipun ia gugup. Pak Adrian, saya sudah memutuskan. Saya berhenti dari pekerjaan saya, katanya tanpa basa-basi. Adrian, yang sedang dalam rapat penting, langsung meninggalkan ruang rapat. Martha, bagus sekali. Aku akan bantu. Aku akan memberimu modal usaha, atau pekerjaan di salah satu perusahaanku. Aku tidak ingin kau menderita karena keputusan ini. Tawaran Adrian adalah pelampung penyelamat yang nyata. Itu bisa menjamin hidupnya yang nyaman. Tetapi, jika ia menerima, ia akan kembali menjadi wanita yang diselamatkan oleh uang milioner, bukan wanita yang menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak, Pak Adrian, tolak Martha tegas, meskipun hatinya berteriak membutuhkan bantuan itu. Tolong hargai keputusan saya. Saya harus melakukan ini sendiri. Jika Bapak memberi saya bantuan uang, saya akan merasa tetap berutang budi, dan itu akan merusak niat tulus saya untuk berubah. Martha melanjutkan, suaranya dipenuhi permohonan. Satu-satunya yang saya minta dari Bapak adalah, tolong jangan cari saya. Jangan hubungi saya. Biarkan saya mencari pekerjaan halal, apapun itu, tanpa bayang-bayang Bapak. Saya harus membuktikan pada diri saya sendiri bahwa saya mampu. Penolakan Martha yang kedua kalinya, kali ini terhadap bantuan yang bisa mengubah hidupnya,
benar-benar menunjukkan kepada Adrian betapa seriusnya niat wanita itu. Marta menginginkan martabat, bukan sedekah. Adrian, yang mendengarkan dengan penuh kekaguman, menghela napas panjang. Baiklah, Marta, aku akan menghormati keputusanmu. Tapi, ketahuilah, pintu kantor saya akan selalu terbuka jika kau berubah pikiran. Marta memutuskan sambungan. Ia kini sendirian di tengah kota besar, tanpa uang yang cukup, tanpa pekerjaan, dan dengan stigma masa lalunya yang melekat seperti label mati. Hambatan nyata yang ia hadapi adalah mencari pekerjaan formal. Setiap wawancara kerja yang ia coba lewati akan menjadi medan perang melawan prasangka. Siapa yang mau mempekerjakan mantan wanita malam tanpa keahlian khusus? Marta memandang langit pagi. Ia telah membakar jembatan di belakangnya. Kini, ia hanya punya satu jalan, maju. Ia harus berjuang, mencari pekerjaan apapun, membuktikan bahwa seorang wanita solehah bisa muncul dari lumpur dosa. Keputusan ini terasa menakutkan, tetapi juga membebaskan. Keputusan Marta untuk berhenti dari kehidupan malam memberinya kedamaian batin, tetapi membawanya ke dalam pusaran kesulitan finansial yang brutal. Ia menyewa kamar kos yang lebih kecil, lebih jauh dari keramaian kota, dan mengubah total penampilannya. Pakaiannya kini sederhana, longgar, dan sepenuhnya tertutup, mencerminkan niat tulusnya untuk menjadi wanita solehah. Ia mulai mencari pekerjaan, menghadapi dunia siang hari yang ternyata jauh lebih kejam daripada yang ia bayangkan. Setelah 2 minggu penolakan, akhirnya Marta diterima bekerja di sebuah warung makan sederhana milik pasangan suami istri tua yang baik hati. Pekerjaannya berat, membersihkan, melayani, dan mencuci piring selama 10 hingga 12 jam sehari. Gaji yang ia terima pas-pasan, jauh dari kemewahan semalam suntuk di klub, tetapi Marta menikmatinya. Ia menemukan kebahagiaan dalam kerja keras yang jujur, dalam seragam sederhana yang tidak memamerkan apa-apa, dan dalam senyum tulus dari pelanggan. Ini adalah fase penyesuaian diri, di mana ia merasa bahwa ia telah berhasil memenangkan pertempuran pertama. Marta menjalani hari-harinya dengan penuh rasa syukur. Ia belajar tentang kesabaran, tentang bagaimana berinteraksi dengan orang tanpa perlu memakai topeng, dan tentang nikmatnya ibadah sederhana yang ia lakukan secara diam-diam. Ia merasa hidupnya mulai terisi dengan makna, bukan hanya uang. Namun, kedamaian itu berumur pendek. Di kota metropolitan yang saling terhubung, masa lalu adalah predator yang selalu mengintai. Suatu sore, saat warung sedang ramai, seorang pria parubaya yang pernah menjadi pelanggan tetap di klub malam, kebetulan masuk. Pria itu, Tuan Hermawan, melihat Marta. Awalnya ia ragu, terkejut melihat Marta yang kini tampil begitu sederhana dan tertutup, jauh dari citra lamanya. Namun, setelah mengamati beberapa saat, senyum jahat muncul di wajahnya. Pria itu mendekati meja kasir, tempat Marta sedang menghitung tagihan. Ia menunggu hingga Marta mengangkat kepala. "Hei, Marta, tidak kusangka kita bertemu di sini," sapa Tuan Hermawan dengan suara lantang yang menarik perhatian beberapa pelanggan lain. Marta merasakan darahnya surut. Ia berusaha bersikap tenang. "Maaf, Bapak salah orang," katanya pelan. "Salah orang? Jangan konyol. Aku tahu persis siapa dirimu." "Marta, si primadona gaun merah dari The Velvet Cage," seru Tuan Hermawan, tertawa meremehkan. Ia lalu mengambil ponselnya, dan dalam hitungan detik, ia menunjukkan kepada pemilik warung dan beberapa pelanggan foto lama Marta saat masih bekerja di klub, lengkap dengan pakaian minim dan riasan tebal. Tindakan itu disengaja, sebuah serangan keji terhadap martabat Marta. "Kalian tahu, wanita ini dulunya..." Sudahlah. Intinya, dia tidak cocok bekerja di tempat yang bersih seperti ini. "Kalian harus hati-hati," bisik Tuan Hermawan, dengan nada menghasut. Dunia Marta terasa runtuh. Pemilik warung, bapak dan ibu yang baik hati itu, menatap Marta dengan ekspresi terkejut, bingung, dan perlahan-lahan, kecewa. Para pelanggan mulai berbisik-bisik, menatap Marta dari atas ke bawah. Pandangan mereka tidak lagi mengandung rasa hormat, yang ada hanyalah prasangka dan penghakiman.
Marta mencoba menjelaskan. Tolong, Pak, itu masa lalu saya. Saya sudah berubah. Saya butuh pekerjaan ini. Pemilik warung, Ibu Sinta, yang matanya dipenuhi keraguan, menarik Marta ke dapur. Marta, kami sayang padamu. Kau pekerja keras. Tapi kami tidak bisa menanggung risiko ini. Reputasi warung kami. Kalimat itu menggantung, tetapi maknanya jelas. Marta dipecat. Ia dipecat karena masa lalunya yang ia coba kubur mati-matian. Marta berjalan pulang dalam keadaan hancur. Ia tidak menangis. Ia hanya merasa mati rasa. Rasa sakitnya terlalu dalam untuk air mata. Pakaiannya yang tertutup, niatnya yang tulus untuk beribadah dan menjadi lebih baik. Semua itu tidak berarti apa-apa di mata dunia. Stigma itu telah menang. Ia kembali ke kamar kosnya, yang kini terasa seperti bunker. Ia menatap ke cermin, bukan lagi untuk merias diri, tetapi untuk mencari jawabannya. Apa gunanya semua ini? Teriak batinnya pilu. Aku sudah mencoba. Aku sudah berdoa. Tapi dunia tidak akan membiarkan aku berubah. Keputusasaan mencapai puncaknya. Rasa lelah mental dan emosional lebih berat daripada kelelahan fisik. Ia mulai merenungkan apakah ia harus menyerah dan kembali ke kehidupan lamanya. Di sana memang kotor, tetapi setidaknya ia menghasilkan uang dan tidak perlu menghadapi penghakiman seperti ini. Lingkungan lamanya, ironisnya, terasa lebih menerima dirinya yang lama daripada dunia yang seharusnya bermoral. Marta memeluk lututnya, menangis tanpa suara, di tengah kegelapan kamar kosnya yang sempit. Ini adalah ujian terberat dalam perjalanannya menuju perubahan. Kabar tentang pemecatan Marta menyebar cepat, bahkan mencapai telinga Adrian melalui asistennya, Pak Haris. Adrian menerima kabar itu dengan perasaan marah dan bersalah yang membakar. Ia marah pada keegoisan masyarakat yang menolak memberi kesempatan kedua, dan ia bersalah karena kedekatannya telah menyeret Marta ke dalam masalah ini. Ia tahu, Tuan Hermawan, si penyebar fitnah, adalah seorang kolega yang iri terhadap kesuksesannya. Adrian, yang sudah merasa bahwa perasaannya terhadap Marta lebih dari sekadar rasa terima kasih, kini menyadari bahwa ia tidak bisa lagi berdiam diri. Melihat tekad Marta untuk berubah dihancurkan oleh stigma adalah pukulan telak. Adrian memutuskan, ia harus bertindak. Tindakan ini harus sama beraninya dengan tindakan Marta saat menyelamatkan nyawanya di lorong gelap. Ia memanggil tim komunikasinya dan membuat pengumuman mendadak. Konferensi pers kecil tentang rencana bisnis perusahaannya. Namun, tujuannya yang sebenarnya jauh lebih pribadi. Di hari yang ditentukan, Adrian berdiri di podium, tampak tenang dan berwibawa di hadapan para wartawan dan kamera. Setelah menyelesaikan basa-basi tentang proyek baru, ia mengambil jeda. Atmosfer berubah, ketegangan terasa. Ada hal lain yang harus saya sampaikan, yang lebih penting dari bisnis apapun, ujar Adrian, suaranya tenang namun tajam. Ia kemudian menceritakan dengan singkat, tanpa menyebut nama klub, bagaimana ia hampir meninggal karena serangan jantung di lorong sepi dan bagaimana seorang wanita yang tidak ia kenal, yang memiliki masa lalu yang sulit, mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan nyawanya tanpa meminta imbalan. Wanita itu adalah pahlawan bagi saya, kata Adrian, menatap lurus ke kamera. Dia telah membuat keputusan yang sangat sulit untuk meninggalkan masa lalunya dan mencari kehidupan yang bermartabat. Namun, dunia ini menolak. Dunia ini menghakiminya karena masa lalunya, bahkan setelah ia menunjukkan ketulusan yang luar biasa. Saya meminta masyarakat, berikanlah kesempatan kedua. Adrian kemudian secara terbuka membela Marta, mengakui bahwa ia telah menjadi korban fitnah dan diskriminasi. Tindakan ini merupakan sebuah pengorbanan reputasi yang besar. Telepon Adrian segera berdering tanpa henti. Tantangan terberat datang dari lingkungan Adrian sendiri. Dewan direksi perusahaannya, yang dipimpin oleh Pak Danu, langsung mendatangi Adrian di kantornya. Wajah mereka memerah karena marah. Apa yang kau lakukan, Adrian? Kau mencampurkan urusan pribadi yang kotor dengan nama perusahaan kita, seru Pak Danu, melempar koran yang memuat berita pembelaan Adrian di halaman depan. Ini konyol.
Kau mempertaruhkan saham hanya demi seorang wanita itu. Kau harus segera memutuskan hubungan dengannya atau reputasi perusahaan akan hancur. Adrian berdiri tegak. Reputasi yang didasarkan pada penghakiman munafik bukanlah reputasi yang ingin saya pertahankan, Pak Danu. Wanita itu menunjukkan lebih banyak martabat daripada kebanyakan orang di ruang rapat ini. Konfrontasi ini adalah puncak konflik eksternal Adrian. Ia dihadapkan pada pilihan, uang dan kekuasaan atau membela kebenaran dan wanita yang ia kagumi. Adrian memilih yang kedua, mempertaruhkan semua kemewahan yang ia miliki. Di kamar kosnya yang sunyi, Martha menyaksikan rekaman konferensi pers Adrian di televisi kecilnya. Ia melihat Adrian, milioner yang elegan, mempertaruhkan kehormatan dan uangnya hanya demi membela dirinya. Emosi Martha memuncak. Ia tersentuh, tetapi juga ketakutan. Dia tidak seharusnya melakukan ini. Dia akan kehilangan segalanya karenaku, pikir Martha. Air mata keharuan bercampur rasa bersalah mengalir deras. Martha segera bergegas keluar. Ia harus menemui Adrian untuk memintanya berhenti, sebelum Adrian benar-benar menghancurkan hidupnya sendiri demi dirinya. Saat Martha tiba di luar kantor Adrian, ia melihat kegaduhan dan Pak Danu serta anggota dewan direksi lainnya keluar dengan wajah tegang. Martha tahu ia terlambat. Ia masuk, menembus lobi yang penuh dengan bodyguard, dan berhasil sampai ke kantor Adrian. Pertemuan mereka di tengah krisis ini penuh dengan tensi emosi tertinggi. Bapak Adrian, Bapak harus berhenti, seru Martha, suaranya gemetar. Bapak sudah cukup membantu. Sekarang, saya akan pergi. Jangan hancurkan hidup Bapak sendiri demi saya. Adrian menatapnya, matanya tajam dan penuh keyakinan. Aku tidak menghancurkan hidupku, Martha. Aku akhirnya hidup. Kau menunjukkan padaku apa arti keberanian. Aku tidak akan membiarkan kebaikanmu dihancurkan oleh dunia yang penuh kepura-puraan. Dalam momen yang intens ini, di tengah kantor mewah yang terancam krisis, Adrian melihat sekali lagi ketulusan niat Martha untuk menjadi wanita sholehah, bukan sekadar penolakan, tetapi pengorbanan diri yang nyata. Adrian menyadari bahwa ia tidak hanya melihat pahlawan, tetapi ia melihat masa depannya. Udara di kantor mewah Adrian terasa setegang kawat baja, meskipun anggota direksi yang marah telah pergi. Hanya ada Martha dan Adrian, berdiri berhadapan di tengah kekacauan emosi. Bapak harus dengarkan saya, desak Martha. Suaranya kini kembali pecah, dipenuhi rasa frustrasi. Bapak Adrian, saya berterima kasih atas pembelaan Bapak. Sungguh. Tapi Bapak harus tahu, saya tidak sepadan dengan semua risiko ini. Saya ini stigma. Saya ini masalah yang akan menghancurkan nama baik Bapak dan perusahaan Bapak. Saya mohon, lupakan saya. Biarkan saya pergi. Adrian melangkah mendekat, matanya tidak pernah lepas dari mata Martha. Ia melihat kelelahan dan kesakitan yang tulus di balik wajah cantik itu. Ia melihat bagaimana Martha berjuang melawan dirinya sendiri dan melawan dunia, hanya demi sebuah perubahan yang bersih. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, Martha, ujar Adrian, suaranya rendah, tetapi penuh otoritas yang mengejutkan. Kau ingin tahu apa yang membuatku marah? Aku marah karena kau berpikir harga dirimu ditentukan oleh apa yang kau lakukan di masa lalu, bukan oleh apa yang kau lakukan saat ini. Ia meraih tangan Martha, yang gemetar. Aku melihatmu, Martha. Aku melihat wanita yang mempertaruhkan nyawanya untukku tanpa mengharapkan apa-apa. Aku melihat wanita yang menolak kekayaan karena ingin martabat. Aku melihat wanita yang kini berusaha menjadi wanita sholehah meski harus kehilangan segalanya. Adrian menarik napas dalam, mata mereka bertemu dalam keintiman yang tak terduga. Ini adalah momen kebenaran, di mana puncak emosi maksimal terjadi. Adrian menyadari bahwa ia tidak hanya mengagumi Martha, ia mencintainya, mencintai ketulusan yang ia temukan di tengah dunia yang penuh kepalsuan. Dunia ini tidak akan pernah memberimu kesempatan kedua, Martha, karena mereka takut pada perubahan. Tapi aku akan memberikannya, kata Adrian. Dan kemudian, plot twist yang menentukan terungkap. Adrian berlutut di hadapan Martha,
Tidak peduli pada statusnya sebagai milioner yang baru saja menghadapi dewan direksi. Tindakan ini merupakan sebuah pengakuan yang spontan dan penuh risiko. "Martha," ucap Adrian, mengeluarkan kotak bludru kecil dari saku jasnya, cincin yang seharusnya ia berikan kepada wanita dari kelas sosialnya. "Aku tidak menawarkan pekerjaan atau uang lagi. Aku menawarkan janji. Jadilah istriku. Menikahlah denganku." Lamar Adrian. Martha tersentak. Air matanya membeku di pipi. Ia tidak bisa berkata-kata. Lamaran itu adalah hal terakhir yang ia harapkan. Ia mengira Adrian akan memberinya cek atau tiket pesawat ke tempat yang jauh. Bapak gila?" bisik Martha, tidak percaya. "Mungkin. Tapi aku tidak ingin hidup dalam kebohongan lagi," balas Adrian. "Aku tahu semua tentang masa lalumu. Dan aku menerimanya. Aku melamarmu karena ketulusan dan keberanianmu jauh lebih berharga daripada semua reputasi palsu di luar sana. Bersamaku, kita akan melawan stigma itu bersama-sama. Aku tidak ingin menjadi penyelamatmu. Aku ingin menjadi pendamping yang membantumu meraih perubahan yang kau impikan." Adrian menantang, "Tugasmu kini bukan lari dari masa lalu, tapi melangkah maju bersamaku. Aku tidak akan membiarkanmu kembali ke kegelapan itu." Martha menangis terseduh-seduh. Ini bukanlah lamaran romantis. Ini adalah janji perang melawan prasangka. Ia melihat kejujuran murni di mata Adrian, bukan rasa kasihan. Keputusan ini mengubah total arah cerita. Martha dihadapkan pada pilihan, menolak dan kembali ke kesendiriannya yang mematikan, atau menerima lamaran berani ini dan memulai hidup baru yang penuh tantangan. Setelah pergulatan batin yang sangat mendalam, ia khawatir akan mengotori nama Adrian, ia khawatir akan ketidaklayakannya. Martha akhirnya mengangguk di tengah isak tangisnya. "Ya, Pak Adrian," jawab Martha, suaranya nyaris tak terdengar, tetapi tekad di matanya kembali menyala. "Saya akan menjadi istri Bapak, dan saya berjanji, saya akan menjadi wanita yang layak di sisi Bapak." Cincin itu kini melingkar di jari Martha, simbol sebuah babak baru yang dibangun di atas keberanian, kejujuran, dan penerimaan tanpa syarat. Plot twist telah terjadi. Cinta sejati ditemukan justru setelah semua lapisan kepalsuan dikupas habis. Cincin yang melingkari jari Martha terasa berat, bukan karena harganya, melainkan karena janji besar yang terkandung di dalamnya. Lamaran Adrian bukanlah akhir dari masalah. Itu adalah awal dari perang baru melawan dunia. Setelah momen kejutan itu, Martha dan Adrian duduk. Keheningan di antara mereka penuh dengan kekhawatiran yang realistis. Martha tahu Adrian akan menghadapi dampak besar dari keputusannya. "Keluarga Bapak, mereka tidak akan menerima ini," kata Martha pelan, memecah keheningan. "Terutama setelah konferensi pers. Mereka pasti berpikir saya adalah dalang di balik semua ini, bahwa saya mengejar kekayaan Bapak." Adrian mengangguk, rahangnya mengeras. "Mereka memang tidak akan menerimanya. Sebagian besar keluargaku konservatif. Mereka peduli pada nama baik dan silsilah. Tapi aku sudah lama hidup dalam bayangan ekspektasi mereka. Kali ini, aku memilih diriku, dan aku memilihmu." Dampak dari lamaran itu segera terasa. Keesokan harinya, Pak Danu dan sebagian besar anggota Dewan Direksi perusahaan Adrian mengirimkan surat resmi yang menyatakan ketidakpercayaan mereka terhadap keputusan Adrian. Mereka mengancam akan menarik dukungan dan menciptakan skandal di bursa saham jika Adrian tetap melanjutkan hubungan ini. Ini adalah dampak serius dari puncak konflik. Adrian terpaksa berhadapan dengan krisis korporat yang nyata, tetapi ia tetap teguh. Namun, di tengah badai penolakan itu, muncul titik terang. Pak Haris, asisten Adrian, datang menemui Martha secara pribadi. "Nona Martha, saya tidak pernah melihat Pak Adrian sebahagia ini, bahkan saat beliau mencapai puncak bisnisnya," kata Pak Haris tulus. "Saya dan beberapa teman dekat beliau akan mendukung Bapak dan Nona sepenuhnya. Kami tahu Nona tulus." Penerimaan dari orang-orang terdekat Adrian ini menjadi jalan keluar emosional bagi Martha. Ia menyadari bahwa cinta mereka, meski kontroversial, tidak sepenuhnya sendirian.
Martha dan Adrian mulai merencanakan langkah mereka. Mereka tahu, pernikahan mewah dan gemerlap akan menjadi bumerang dan hanya akan menarik lebih banyak kebencian dari publik. Mereka memutuskan untuk mengesampingkan pandangan publik dan fokus pada pembangunan diri Martha dan fondasi hubungan mereka. Kita akan menikah secara sederhana, secepatnya, secara agama dan negara, putus Adrian. Dan setelah itu, kita akan memulai hidup kita di tempat yang baru, untuk sementara, sampai badai ini mereda. Aku ingin membantumu menemukan tujuan baru, Martha, yang sesuai dengan niatmu untuk menjadi wanita solehah. Martha, yang hatinya terasa hangat oleh dukungan Adrian, mulai mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Ia menghabiskan hari-harinya di perpustakaan, mempelajari agama, membaca buku-buku tentang manajemen sederhana, dan aktif dalam kegiatan sukarela anonim. Ia ingin membuktikan pada Adrian, dan yang lebih penting pada dirinya sendiri, bahwa ia mampu menjadi pendamping hidup yang berharga. Martha kemudian menyampaikan idenya kepada Adrian, "Saya ingin kita menggunakan sebagian dana Bapak untuk mendirikan yayasan. Bukan untuk membantu saya, tetapi untuk wanita-wanita seperti saya. Wanita yang ingin keluar dari kegelapan tapi tidak punya modal, tidak punya skill, dan ditolak masyarakat." Adrian tersenyum. Itu adalah ide yang brilian, menggabungkan pengalamannya dalam manajemen dengan kerinduan Martha untuk membantu sesama. Gagasan yayasan ini menjadi jalan keluar yang konstruktif, mengubah stigma menjadi harapan. Pada malam sebelum pernikahan sederhana mereka, Martha duduk sendirian. Ia menulis surat kepada dirinya yang dulu, si primadona gaun merah. "Aku tidak membencimu. Kau membuatku kuat. Tapi sekarang, saatnya kau beristirahat. Aku menemukan seseorang yang melihatku tanpa melihat masa lalu. Dan aku akan menjaga kepercayaan ini dengan niat tulus." Tulisnya. Martha kini merasa damai. Ia telah menerima masa lalunya sebagai bagian dari perjalanannya, bukan sebagai hukuman. Adrian tidak menyelamatkannya dari kemiskinan. Adrian menyelamatkannya dari keputusasaan dan penolakan diri. Ia kini siap, dengan keyakinan baru, untuk menjadi istri dari pria yang mempertaruhkan segalanya demi cinta dan pengampunan. 6 bulan telah berlalu sejak lamaran berani itu. Kabar pernikahan Adrian dengan mantan wanita malam masih menjadi buah bibir, tetapi intensitasnya sudah mereda. Adrian dan Martha mengesampingkan kekacauan itu dengan melangsungkan upacara pernikahan yang sangat sederhana, hanya dihadiri oleh Pak Haris dan beberapa teman dekat Adrian yang suportif. Mereka menghabiskan bulan-bulan pertama pernikahan mereka jauh dari sorotan media. Martha kini benar-benar telah bertransformasi. Penampilan fisiknya, yang dulu begitu terbuka, kini digantikan oleh gaya berbusana yang tertutup, anggun, dan sederhana. Lebih penting dari perubahan luar, jiwa Martha terasa damai dan kokoh. Ia tidak lagi harus memakai topeng. Ia kini adalah dirinya yang sejati, seorang wanita solehah yang menemukan keimanan dan martabat. Ia aktif dalam kegiatan sosial, tetapi ia tetap menghindari publisitas yang berlebihan. Bersama Adrian, mereka tidak hanya membangun cinta, tetapi juga mewujudkan ide yang lahir dari keputusasaan Martha. Mereka mendirikan Yayasan Fajar Harapan. Yayasan itu difokuskan untuk memberikan pelatihan keterampilan, pendampingan spiritual, dan peluang kerja yang terhormat bagi wanita-wanita yang memiliki masa lalu kelam dan bertekad untuk berubah, tetapi terbentur oleh stigma masyarakat. Pada peluncuran resmi yayasan itu, sebuah acara kecil dan tertutup, Adrian berdiri di samping Martha. Ia bukan lagi duda yang kesepian dan nyaris mati. Ia adalah pria yang menemukan tujuan hidup. Banyak orang bertanya, "Mengapa saya, seorang pengusaha, memilih jalan ini?" ujar Adrian dalam pidatonya. Jawabannya sederhana. "Saya diselamatkan oleh seorang wanita yang menunjukkan kepada saya bahwa ketulusan niat jauh lebih berharga daripada kekayaan apapun. Kisah kami bukanlah tentang skandal, tetapi tentang membuktikan bahwa cinta dan pengampunan dapat mengalahkan masa lalu yang paling kelam." Martha, dengan mata berkaca-kaca, tersenyum pada suaminya. Ia telah melewati neraka penghakiman, dan kini ia berdiri di sana sebagai simbol nyata dari harapan dan perubahan. Kisah mereka, milioner yang menikahi mantan wanita malam karena melihat jiwanya,
tanpa disadari menjadi inspirasi senyap bagi banyak orang di kota itu. Mereka membuktikan bahwa dengan niat yang tulus, seseorang dapat mengubah takdirnya dan menemukan cinta sejati yang didasarkan pada penerimaan. Pada suatu malam yang tenang, Martha dan Adrian duduk di teras rumah baru mereka yang damai, jauh dari hiruk-pikuk kota. Adrian memeluk bahu Martha. "Kau tahu, Martha," bisik Adrian, "seandainya aku tidak jatuh di lorong gelap itu, aku mungkin akan menjalani sisa hidupku sendirian, dikelilingi barang mewah dan kehampaan." Martha menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. "Dan seandainya Bapak tidak menolak untuk menyerah padaku, saya mungkin sudah kembali ke The Velvet Cage atau lebih buruk lagi. Bapak tidak hanya menyelamatkan hidup saya di lorong itu. Bapak menyelamatkan jiwa saya." Martha tersenyum, matanya memancarkan kedamaian yang mendalam. Ia telah mendapatkan segalanya: martabat, keyakinan, dan cinta yang tulus. Pesan moral cerita ini kini terasa lengkap. Setiap orang berhak atas kesempatan kedua, asalkan niat tulus untuk berubah itu ada. Dan cinta sejati adalah ketika seseorang mampu melihat dirimu yang sebenarnya dan tetap memilihmu. Malam itu, mereka menutup hari dengan rasa syukur yang mendalam, menatap bintang-bintang di langit kota. Mereka bukan hanya Adrian dan Martha, suami istri kaya raya. Mereka adalah simbol nyata fajar harapan yang muncul setelah senja yang panjang dan penuh kepedihan. Mereka telah menemukan rumah, bukan dalam kemewahan, tetapi dalam hati satu sama lain.